Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrick Yastakofi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian hadis. Taqsimul khabari bi'i'tibari wusulihi ilaina. Pembagian hadis berdasarkan sampainya kepada kita. Mutawatir, ta'rifuhu pengertiannya. Hadis mutawatir pengertiannya lughatan. Huwa ismun fa'il mushtaq min tawatara ay tatabu'i, yaitu isim fa'il dari kata tawatara yang bermakna sama dengan tatabu', yaitu berturut-turut. Wal istilahan, dan secara istilah, ma rawahu adadun katsirun tahilul adatu tawatuhum al kadzabi, yaitu artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin semuanya itu setuju untuk berdusta. Wa hukmuhu, hukumnya, yaitu yufidul ilmu ad-daruri ayyakini fayattarul insanu litasdiqihi jizman kaman yushahid al-amra, yaitu hukumnya hadis ini berfungsi sebagai ilmu doruri, yaitu keharusan untuk menerima hadis mutawatir secara mutlak, sehingga menimbulkan sebuah keyakinan terhadap suatu hukum, yaitu keyakinan terhadap suatu hukum yang pasti. Aksamuhu, pembagian hadis mutawatir lafdi, yaitu ma tawatara lafduhu wa ma'nahu, hadis yang berturut-turut atau sama mengenai lafaz dan maknanya. Contohnya yang sudah ditulis, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang mana hadis ini diriwayatkan sekitar 70-an sahabat. Dan selanjutnya yaitu ada ma'nawi, ma tawatara ma'nahu duna lafdhihi, hadis yang sama maknanya saja tetapi beda lafadznya. Tidak pada hadis-hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Berikutnya adalah syurutuhu atau syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, an yarwiyahu adadun katsirun wa ikhtalafa fi aqillil kathrati alal aqwal al mukhtaru annahu asyratu ashhasin ithnani intu jada bihil kathratu fi jami'i tabaqatin as-sanadi. Yang selanjutnya, yang ketiga, antahila al-adatu tawatu'ahum alal kadzabi. Warrabi an yakuna mustanadu khairihim al-hissa ka qaulihim sami'na aw ra'ayna. Yaitu syarat-syarat hadis mutawatir ada 4. Yang pertama, orang yang meriwayatkan itu harus banyak. Terkait jumlah minimalnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 orang. Dan yang kedua, syarat-syarat mutawatir yaitu perawi hadis juga harus tercantum dalam sanad. Perawi hadis harus tercantum dalam sanad. Yang ketiga, dengan perawi yang banyak, maka mustahil mereka sepakat untuk berdusta dalam hadis tersebut. Dan yang keempat, pembagian keempat syarat-syarat mutawatir, yaitu sanad hadisnya diriwayatkan dengan lafadz seperti ra'aina, sami'na. Dan berikutnya adalah wujuduhu. Yujadu adadun la ba'sa bihi minal ahadithi al-mutawatirah lakinnaha binisbati li adadi ahadithi
ahaditsil ahadi qalilatan ashhuru musannifatihi. Keberadaannya terdapat banyak hadis mutawatir. Namun jika dibandingkan dengan jumlah hadis ahad, hadis mutawatir jumlahnya itu sangat sedikit. Dan berikutnya adalah al-isharu al-matanatharatu fil akhbari al-mutawatirati as-suyuti martibun alal abwab. Kitab Al-Ahzar Al-Mutanathirah fil akhbari mutawatir karya Imam Suyuti tersusun banyak bab. Dan Qatfu al-Ishari lisuyuti talkhisu lil kitabi as-sabiqi, yaitu kitab Qatful Azhari karya Imam Suyuti merupakan ringkasan kitab sebelumnya. Dan selanjutnya Nadmul Mutanathari minal hadithi al-mutawatiri la Muhammad ibni Ja'far al-Kitani. Nazam Munathir minal hadis mutawatir karya Muhammad bin Ja'far al-Qattani. Dan selanjutnya adalah pembagian hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa lughatan yakni jam'u ahadin bimakna wahidin. Secara bahasa yaitu al-ahad adalah jamak dari kata ahadun yang berarti satu. Wala istilahan ma lam yujma' syurutu al-mutawatiri. Secara terminologi, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Wa hukmuhu yufidu al-ilmu an-nadhari ayil ilmi al-mutawaqifu 'ala an-nadri wal istidlali aqsamuhu binisbati li'adadi turukihi. Hukum yaitu berfungsi sebagai ilmu nadhar, yaitu ilmu yang bergantung pada teori dan penalaran. Aqsamuhu binisbati li'adadi turukihi. Pembagian hadis ahad berdasarkan jumlah jalur periwayatannya itu ada 3. Yang pertama masyhur, yaitu aziz, dan gharib. Ada pula awalan makbulun walahu taksimani. Ada 2 pembagian. Berdasarkan lemahnya hadis itu ada 2 pembagian. Yang pertama makbul, diterima, dan mardud, tertolak. Ada juga min haitsu murattibatihi arba'ati aqsamin. Ada 4 pembahasan, yaitu urutannya ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi. Min haitsu amali bihi qismani. Pembagian berdasarkan pengalamannya itu ada 2, yaitu ma'mul bih dan ghairu ma'mul bih. Pada ma'mul bih dan ghairu ma'mul bih itu berhubungan dengan hadis, yaitu ada 2. Yang pertama mahkumul haditsu wa mukhtalafuhu dan wa nasikhu wa mansukh. Hadis yang tetap dan yang berubah, dan hadis nasikh dan mansukh. Dan pembahasan sampainya hadis kepada kita hadis ahad, yaitu al-haditsul maqbulu al-mukhtafu biqara'in taziduhu quwwatan fa idza ta'arada ma'al hadithi maqbulin ghaira muhtafin biqara'in rujji'a alaihi wa man hadhihi qara'ini. Hadis makbul yang memiliki dalilnya akan menambah kekuatan daripada hadis tersebut. Ketika hadis ini bertolak belakang dengan hadis makbul yang tidak ada atau tidak memiliki, maka hadis yang tidak punya dalil itu dikuatkan atau dirojihkan. Salah satu yang termasuk dalil atau penguat hadis yaitu li jalalihi
asy-syaikhaini fi hadzal ilmi ba walitaqudihimiha walitaqaddumiha fi tamyizi as-sahihi ala siwahuma, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya selama belum keluar dari batas hadis mutawatir. Hal ini sebab karena kemuliaan keduanya dalam ilmu hadis. Keduanya adalah orang yang lebih dahulu bisa membedakan hadis sahih dibanding lainnya. Keduanya menemui ulama-ulama untuk mencari hadis dan sahih. Dan yang kedua, al-masyhuru idza kanat turuquhu mutabayyinatan salimatan min du'fi arwah wal ilal, yaitu berupa hadis masyhur apabila periwayatannya jelas dan terhindar dari lemah ingatan perawi dan kecacatan perawi yang lain. Dan yang ketiga adalah al-khabar al-musalsal bil imamati al-hufadhi bihaitsu la yakunu ghariban, berupa hadis musalsal yang persetujuan ulama hufaz selama tidak mempunyai hadis gharib. Pembahasan selanjutnya adalah tsaniyan mardudun wa hunaka sababani liraddil hadis. Ya, pembagian hadis yang berdasarkan kuat dan lemahnya. Hadis mardud, hal ini ada dua sebab tertolaknya hadis. Yang pertama, sakatun fil isnadi dan ta'nun fir rawi, yaitu gugurnya sanad periwayatan hadis dan kecacatan dalam perawinya. Ya, mungkin itu pembahasan hadis sampainya kepada kita ada dua, yaitu mutawatir dan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.